bisa mundur sedikit aja. Jadi nah, udah yang lain tidak usah mundur, jadi biar ngefit gitu lah kelihatan. Ya Bun, dirasa kita sudah mengeluarkan waktu cukup banyak ya untuk menunggu yang lain. Karena Bapak juga nanti harus ke acara yang selanjutnya. Kita mulai saja ya Bun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda. Apa kabarnya hari ini? Bunda sehat ya Bun ya? Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk meluangkan waktunya pada kegiatan parenting pertama ya Bun ya di semester 2 ini. Kita hari ini luar biasa sekali kedatangan sosok Bapak yang luar biasa ya Pak ya. Nanti untuk perkenalannya bisa oleh langsung beliau. Kegiatan hari ini adalah parenting yang temanya kemarin sudah di-share ya Bunda. Untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung oleh Bapak supaya tidak berlama-lama. Cuma ada satu hal yang akan kami sampaikan, mohon disimak ya Bunda, karena kita juga supaya memotivasi bunda-bunda untuk tetap fokus. Nanti akan kita berikan door prize Pak. Lah lumayan ya Pak ya. Kalau dikasih door prize jadi konsentrasinya full gitu. Karena ini materinya akan luar biasa sekali ya Bun ya, terutama untuk kita sebagai orang tua, bagaimana sih pola asuh kepada anak. Seperti itu, mungkin tidak berlama-lama ya, kami langsung serahkan saja. Ini nggak apa-apa ya. Oke, udah siap? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi TikTok aja. Oke, biasa kalau ritual ketemu sama saya ketika saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Oke, sama gerakannya Bunda ya. Oke, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Happy sekali ya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Rasakan gitu ya. Maka dari demikian Bunda, kalau suami Bunda mau ngasih uang 200 juta jam 12 siang langsung sering. Tapi karena ketinggalannya maju Bunda nggak jadi dikasih ke kita tapi dikasihnya ke tetangga. Sayang kan? Ya, maka dari demikian Bunda, pagi-pagi kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga. Karena ibu-ibu itu biasanya masalah pagi-pagi itu sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Betul kan? Kalau anaknya susah bangun, susah makan, susah mandi, liur kan pagi-pagi? Kalau kiamat ya Bunda ya. Ditambah kalau suaminya mereka sebelin ya. Apalagi kalau lihat tetangga Bunda ya, karena ibu-ibu tuh kalau lihat tetangga beli kulkas baru rada gitu ya, panas. Beli kulkas baru ya, atau beli lemari baru, atau apalagi kalau lihat tetangga punya suami baru. Serasa pengen gitu. Nah, bahkan yang demikian Bunda, di sini saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah. Ada yang suka marah-marah nggak? Semuanya. Hobi. Ternyata Bunda terapi emosi itu gratis ya. Bunda tidak perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit, karena menurut penelitian ternyata ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuman bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah, kemudian ditambah dengan tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian menurut penelitian bahwasanya ketika kita tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Aduh, semangat. Jadi 17 tahun kan. Karena tuh setelah tepuk tangan udah agak cerah, karena tadi saya lihat ada hujan angin dordar gelap ya. Karena di rumahnya sih gak ada air pas ya.
Maka dengan demikian Bunda, kalau Bunda pengen terlihat awet muda, pengen terlalu kelihatan cantik ya, jadi kudu buhukna di bereman harusnya di dengan dipina di blowonan ya. Blow on ya supaya blow on. Kenapa? Karena ya ini menurut penelitian bahwa ketika kita tepukkan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Maka dari demikian saya rekomendasi kalau suami Bunda suka marah-marah di rumah, jangan ikutan marah, tepuk tangan saja. Insya Allah dicabut darahnya panas sebenarnya. Kalau dipraktekkan isinya bukan. Jelas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, itu sedikit terkait dengan emosi manusia, bahwasanya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan, maka diusahakan pagi-pagi kita harus tetap ceria supaya kita bisa selalu bahagia sampai sore nanti. Jelas ya? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, sebelum saya mulai ke materi, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Inner child itu apa? Nanti saya akan bahas. Sebelum saya mulai ke materi, perkenalkan diri dulu Bunda. Nama saya Pak Qodar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kalau mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar ya. Karena alhamdulillah saya lahir tanggal 27 Ramadan. Mudah-mudahan saya lahir di bulan berkah, hidup saya juga ikut berkah. Sebentar lagi saya ulang tahun, maka diantosan tumpeng ke sana. Kantornya di sana Bunda di Brigif di Kebon Rumput ya, sebelah kanan di K17. Jadi kalau Bunda suka ke Brigif ya pasti orang sini ya tiap minggu mau lewatin. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, alhamdulillah saya leader di Psikologi Madinah Gempita Cimahi ini untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Ada yang saya hipnotis di sini? Oh enggak. Jangan salah ya Bunda, hipnotis itu bukan untuk ditipu, tapi ada hipnosmoking. Jadi suami Bunda yang suka ngerokok itu bisa berhenti, karena banyak hari ini suami itu yang hari rokok kabeli, hari biasa ente. Dan kemudian yang kedua, tadi pagi-pagi saya udah kesinggung diet ya. Ada hipnoslimming Bunda ya. Hipnoslimming itu Bunda, di kami itu ada hipnoterapi yang untuk melangsingkan badan. Jadi Bunda tanpa diet, tanpa olahraga bisa langsing. Ada yang mau? Jadi Bunda itu bisa makan bakso 5 mangkok per hari tanpa harus olahraga, tapi Bunda bisa langsing. Yaitu caranya dengan hipnoslimming. Dan hipnoslimming ini Bunda silakan bagi yang mau datang ke kantor Bunda ya. Yang mau silakan 500.000 sekali pertemuan. Dan mungkin langsingnya itu bukan karena hipnoslimmingnya Bunda, tapi karena 500.000. Balik kepikiran ya pokoknya. Nah itu ya jelas. Dan hari ini saya nggak akan bahas emosi, saya nggak akan bahas hipnoslimming dan yang lainnya, karena saya hari ini akan saya bahas inner child. Dan kemudian juga alhamdulillah Bunda saya sudah tersertifikasi body language ya. Jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini tanpa bicara pun saya bisa tahu. Ya. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya membawa luka gitu ya. Atau pura-pura tersenyum tapi rawe. Mana senyum-senyum masa lalu kan? Tapi hari ini insya Allah agendanya bukan aib ya. Agenda aib belakang aja. Jangan di sini berbahaya. Nah, jadi aling dengan ya palu ketinggalan. Oke ya, itu sedikit tentang saya Bunda. Tapi hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child Bunda? Inner child itu kan ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child. Kalau inner beauty itu Bunda cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau menurut teori kuantum, Bunda tahu teori kuantum? Kompor gas. Teori kuantum itu teori pembentukan alam semesta Bunda. Menurut teori pembentukan alam semesta, emosi manusia itu sebuah gelombang Bunda. Sebuah gelombang itu yang dimana tidak terlihat tapi terasa. Makanya Bunda kalau duduk sama orang anu sok ngomongkeun batur, kira-kira panas atau adem? Duduk sama orang anu sok nganyuk tapi taramayar, panas adem? Tapi kalau Bunda duduk sama orang yang suka berbagi, gampang tersenyum, gampang akrab sama orang lain, kira-kira adem atau panas? Kenapa? Karena menurut teori kuantum emosi manusia itu tidak terlihat tapi ada.
Dan ternyata menurut teori kuantum bunda, emosi yang kita keluarkan, perilaku yang kita keluarkan itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir bunda. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh oleh gelombang emosi. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang bunda keluarkan. Tadi kalau bundanya sok ngomong ke batur, nganyuk karang ayat, ngar ngaji, ya, maka di sininya itu bunda ngata. Soalnya bahasa SMK ya, Darmadi itu dah lima bayar ngaji. Ya. Kemudian bunda menurut teori kuantum itu kalau yang suka kayak gitu itu matanya bolonton, bibirnya berdarah, punggungnya bolong, guys, itu bolong. Nah, begitu ya. Makanya kenapa bunda kalau penampakan itu selalu menyeramkan? Karena jin itu dia sebuah gelombang yang hanya bisa mendungangi gelombang yang sama dengan dirinya. Jelas ya? Kemudian yang selanjutnya kalau bundanya gampang tersenyum, kemudian baik hati dan yang lainnya, gelombang emosi ini tuh akan kayak Sandini bundanya. Iya. Makanya tadi dikatakan bahwa cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Dan kemudian yang selanjutnya bunda mungkin dulu pernah melihat tayangan hitam putih yang dibawakan Deddy Corbuzier. Pada waktu itu saya pernah melihat satu tayangan Deddy Corbuzier pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya 400 tahun. Ya, anak paling terakhir dia punya 8 anak terakhirnya tuh udah hampir 100 tahun usianya. Ya. Kemudian setelah ditanyakan bunda, kenapa nek panjang rahasianya kenapa bisa panjang umur? Jadi si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Ya. Sedangkan kita bunda dari jam 6 sampai jam 8 berapa kali nyari bunda? Saya yakin bunda dari tadi jam 6 sampai jam 8 ini udah nggak kehitung nyari bunda yang ada di rumah. Makanya wajar kalau kita itu cepat inalillahi. Nah, maka dengan demikian bunda, kalau bunda ingin terlihat cantik itu jadi tidak perlu pipinya disablon ya. Terus ya hari betul gini. Kenapa seperti itu bunda? Karena ini cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Kemudian yang selanjutnya bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu wajah Korea hati Mekah. Ya, jadi kalau bunda selfie boleh captionnya itu wajah Korea hati Mekah, anu maca insya Allah oke. Ya, soalnya ibu-ibu masalahnya dandak dek, kenapa captionnya kayak itu ya? Wajah Korea hati Mekah. Nah, kemudian yang terakhir ada inner cheat. Kalau inner cheat itu biasa dikenal bunda di psikologi itu dengan istilah luka batin. Wah, berat ya. Kenapa seperti itu bunda? Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang dia mengalami luka batin dan kemudian dia tumbuh menjadi dewasa dan orang tua akhirnya mungkin bunda sering melihat anak TK sama SD ketika kecilnya rajinnya luar biasa, kamu kecil lagi belajar ngaji, disuruh tidak pernah melawan, tapi kenapa pas SMP dia mabuk, narkoba, ngarokok, bolos sekolah, hamil di luar nikah, jamur, janda di bawah umur. Kali mau di status. Kenapa seperti itu bunda? Karena ketika kecil dia memiliki luka batin tidak tersembuhkan, akhirnya ketika dewasa dia melakukan hal yang seperti itu. Ya, maka dan demikian bunda kita mengenali hari ini kenapa sih anak itu mengalami luka batin. Yang paling pertama, banyak hari ini anak-anak yang mengalami luka batin itu gara-gara korban kekerasan. Karena banyak orang tua yang ayeuna sekali hauk dua gaplok tilu cabok. Ayo begitu tuh. Coba merasa jilitan bunda. Ngacung bisa dibaca. Oh itu. Maka dengan demikian bunda, karena hari ini banyak sekali orang tua yang melakukan kekerasan terhadapnya, maka banyak sekali anak-anak hari ini tuh yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Jadi akhirnya banyak sekali anak-anak hari ini lebih mencintai handphone bapak dan mamahnya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak bunda? Ketika ayahnya pulang kerja, yang paling pertama diambil apanya? Ditanya apa gitu ya ke ayah baru pulang kerja itu yang paling pertama ditanyakan apa? HP. Makanya wajar kemarin bunda di Tasik ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek dia meninggal tanpa pengetahuan siapapun, pada punya 8 anak, anaknya rumahnya besar-besar, mobilnya banyak-banyak. Tapi kenapa tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya sakit apa, orang tuanya kesepian? Kenapa seperti itu bunda? Karena ketika kecil mereka terbiasa mencintai handphone dan bapak dan mamanya, maka ketika sudah dewasa dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tua. Jelas sampai sini?
Ya, makanya wajar Bunda hari ini banyak sekali dari Bunda yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi? Ya, kalau disuruh itu ngelawan dan yang lainnya. Toh padahal Bunda kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher ke Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail pada waktu itu? Ya, kalau memang itu perintah Tuhanmu maka lakukanlah. Ya, kenapa bisa Nabi Ismail menyerahkan leher ke Nabi Ibrahim? Dan sedangkan kalau hari ini Bunda silakan ada kalau orang banyak minta leher mau dikasih tuh nggak akan ada. Dan hari ini kenapa masih banyak anak-anak yang tadi disuruh sholat aja susah, disuruh makan aja susah, disuruh belajar aja susah. Padahal Nabi Ismail tadi dikasih diminta leher oleh Nabi Ibrahim, dia ngasih karena ini anaknya taatnya karena cinta bukan taat karena takut. Karena kalau anak sudah taat karena cinta bukan taat karena takut, jangankan disuruh yang tadi Bunda, leher pun dia kasih ke orang tuanya. Jangan sampai sini. Ya. Makanya hari ini kalau Bunda nanya ke saya tadi kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah belajar, berarti jawabannya satu, anaknya taatnya karena takut bukan taat karena cinta. Jelasnya tulis ke status. Nah, jangan lupa di tag di bawahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, bagaimana dong Pak menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Sederhana sekali Bunda, supaya bagaimana anak kita cinta terhadap orang tua, bukan dikasih baju yang mewah, bukan dikasih jajanan yang banyak, bukan dikasih barang-barang elektronik yang bagus-bagus Bunda, bukan seperti itu, tapi caranya adalah dengan skin hanger. Apa itu skin hanger? Skin teh glowing, hanger teh gantungan baju. Nah, dia hari Minggu beli gigitnya loh. Sederhana ya kalau kayak gitu. Tapi skin hanger itu bukan itu Bunda, karena skin hanger itu artinya adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini kemarin ada ceritanya Bunda ya, ceritanya kami itu kedatangan klien kelas 1 SMP, dia ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti anak ini menjadi seorang pengedar narkoba kelas 1 SMP. Dan kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali Bunda ya, padahal dia seorang pengedar. Kemudian yang kedua dicek silsilah keluarganya, ternyata orang tuanya adalah ayahnya itu kaya raya, rumahnya besar, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya semua keinginannya selalu dipenuhi ya. Atas kira-kira buat apa dong Bunda anak ini dari narkoba? Dikonsumsi tidak, buat uang juga ayahnya kaya raya. Cari perhatian atau cari pahala? Kalau cari pahala di masjidnya Bunda ya. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena kami bingung pada waktu itu kenapa anak ini ngedarin narkoba. Kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedarin narkoba di sebuah mall Bunda ya. Ternyata yang nyuruh ngedarin narkoba itu adalah orang Australia, om-om ya. Menurut keterangan orang Australia ini Bunda, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan dia bisa punya cara untuk merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatkan untuk ngedarin narkoba. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha Bunda, pengen anak kita sukses di masa depan, berapa tahun sekali parenting? Pak namanya dia gitu dia kita sekolah. Nah itulah makanya banyak sekali orang tua hari ini ketika mendengar parenting mending disehani mana ya, mending gero dan lain-lain. Padahal orang Australia di sini Bunda, dia sampai ngegajain 3 bulan berturut-turut ya, dia parenting dengan harapan dia punya cara untuk merangkul anak-anak yang galau. Sedangkan anak kita pengen anak kita soleh-soleh, kayak jadi polisi, tentara, dokter dan yang lainnya, kita nggak tahu cara ngarahin anak itu kayak gimana. Jelas sampai sini? Ya. Maka dengan demikian Bunda, hal pertama yang dilakukan sama orang Australia ini ketika bertemu sama anak ini di sebuah mall, yaitu adalah si anak ini menepuk pundak si om orang Australia ini menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua si orang Australia ini nanya sama si anak ini, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Lantas reaksinya seperti apa Bunda? Si anak ini nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si om orang Australia ini cuma nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini untuk nangis, tidak minta anak ini untuk mengungkapkan perasaannya. Sedangkan apa yang terjadi sama anak kita hari ini Bunda, ketika anak kita pulang sekolah, apa yang paling pertama ditanyakan? Halo, PR mana ya. Atau yang kedua paling parah lagi, ibu sekarang nanyanya apa Ci? Tupperware mama mana? Ibu sekarang orang ibu-ibu sekarang lebih takut tinggalin Tupperware daripada tinggalin anaknya.
Kira di Bedikip saya lihat tiap minggu ayo pengumuman anak tinggalin kita mamah nanaon saya tinggal bingung. Nah itu jelas sih ya. Jadi anak kita mau bagaimana dia nurut, dia ngungkapin perasaan, dia cinta sama orang tua. Sedangkan yang paling pertama ditanyakan PR, kembalian jajan mana? Tadi jajan apa di sekolah? Tupperware mama mana? Jadi bagaimana mereka mau mencintai orang tuanya? Sedangkan itu yang paling pertama kita tanyakan. Mamahnya aja lebih cinta Tupperware, anaknya mencinta mamanya. Jelas ya? Dan bayangkan kalau hari ini suami bunda ngojek, papanasan, kehujanan, di luar kelaparan, masuk angin, kemudian dia nahan lapar supaya bisa bawa sedikit uang dan makanan ke rumah. Tapi yang sering ditanyakan oleh ibu, oleh seorang istri ketika suaminya pulang kerja, mana pendapatan tukang pancing lagi di hubungan. Wajar tuh bunda lah menyarekan, wajar tuh lah menyarekan bu. Wajar, karena dia sudah papanasan, kehujanan, kepalanya pusing, masuk angin, bunda dia belaan nahan lapar supaya bisa bawa sedikit makanan dan bawa sedikit uang supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi yang belum pertama ditanyakan bukan saya tuh bukan bahagiakan hari ini. Tapi dalam menanyakan itu asa garet, Tentara biasa ya. Padahal kalau dibiasakan ini bunda katanya sederhana, semua orang bisa mengucapkan, semua orang tahu, tapi ketika dipraktikkan sulitnya luar biasa ya bunda. Tapi ketika kita mempraktikkan ini side efeknya luar biasa. Si anak ini sampai melakukan 3 hal padahal si orang Australia cuma nanya, saya kamu bahagia nggak hari ini? Jelas ya? Dan kemudian yang selanjutnya bunda setelah setelah dia nanya saya kamu bahagia nggak hari ini, tepukan pundak itu bukan teknik hipnotis pun, karena tidak ada teknik menepus pundak orang kemudian nyerahin emas dan yang lainnya. Karena yang saya paham pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi kalau bunda ngomong sama anak kemudian disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Ya, maka dengan demikian bunda, titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Ya, ada telapak tangan, pundak, punggung itu anak laki-laki. Tapi untuk anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya, itu adalah titik skin hanger buat anak laki-laki dan perempuan. Dan yang lebih bagus men-skin hanger itu adalah seharusnya bapaknya bun. Kenapa seperti itu? Karena yang harus ngasuh anak itu sebenarnya bapaknya bukan ibunya. Aduh, meni ato ya. Kenapa seperti itu bunda? Kenapa yang ngasuh anak itu harus bapaknya bukan ibunya? Karena di bawah 7 tahun anak itu rata-rata menggunakan 100% emosi. Makanya wajar kalau pengen jajan, pengen kokorolong, gampang nangis, gampang ngamuk, manja, rewel dan yang lainnya. Karena di bawah 7 tahun dia itu 100% menggunakan emosi. Makanya wajar kalau bayi baru keluar dari perut ibu yang paling pertama dia lakukan apa? Ada yang minta sebelah? Yang paling pertama dia lakukan itu adalah nangis. Kenapa? Karena dia 100% menggunakan emosi. Dan sedangkan kalau anak diasuh sama ibu-ibu itu fitrahnya 80% ibu-ibunya pakai emosi juga. Kabayang seuneuh seuneuh pundak kumaha kahuluan. Makanya saya lihat ibu-ibu yang budak di subuh lebih ka isuk teh hayo we kasehat. Eureung-eureung gitu. Kenapa seperti itu? Karena tadi emosi sama emosi. Tapi kalau laki-laki itu fitrahnya bunda itu 80% pakai logika. Makanya kalau misalkan hari ini bunda jalan-jalan ke pergi ke apa satu pak anaknya kan kemudian lihat mobil-mobilan besar, nangis kan dia gogorentelan karena nangis dipanggolikeun. Tapi di rumah dipotongkeun ban mobilnya kira-kira kumaha pun. Terus malah we maksa di rumah pamotongkeun. Saya akan kubunan Asia liwat-liwatin mau panggolikeun deui. Itu lamun ibu-ibu, tapi lamun bapakna dia ambil ayo lem lagi jalan lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena laki-laki itu fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Karena dia 80% pakai logika, pakai akal sehingga tahu bisa membedakan mana baik mana buruk. Makanya bagaimana supaya anak tahu mamahnya lagi nggak punya uang, mamahnya lagi jajan es krim itu jelek, kemudian nggak boleh terlalu banyak, jajan permen itu nggak boleh terlalu banyak dan yang lainnya. Bagaimana supaya anak itu tahu seperti itu? Ya tadi banyaknya di-skin hanger oleh bapaknya. Jelas sampai sini?
Karena ternyata Bunda selain dengan skin hunger, cara menangani anak-anak yang emosional ketika dia marah banting barang atau ketika jajan dia pengen pok torolong itu ternyata Bunda dihindari makanan tepung sama gula terlalu banyak. Ya, karena penyebab anak emosional sama hiperaktif dari cicing lamun di sekolah teh yang kasen we temennya totonjok ka batur ya. Jadi itu teh penyebabnya cuma dua, gula sama tepung. Jadi dikurangi gula sama tepungnya, berarti susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Sukaan semuanya. Nah itulah kenapa hari ini banyak anak yang emosional sama hiperaktif itu penyebabnya cuma dua, bukan karena berdebong ya Bunda ya. Jadi tolong dicarikan percuma, dicarikan oke ya. Ya saya tuh lewat-lewatin cicing gitu ya. Itu nggak akan ngefek Bunda, kenapa? Karena penyebabnya itu cuma dua, gula sama tepung. Diberhentikan ya. Kemudian yang terakhir terapi emosi buat anak-anak yang emosional atau tadi pengen jajan itu pengen pok torolong, kasih yang hijau-hijau Bun. Makanya kalau anak pengen jajan itu dikasih kangkung, bisa lo lulus duduk ya. Pengen jajan bawa kangkung, bisa lo pingsan sampai sore. Ya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut psikologi warna hijau itu adalah warna ketenangan, dan itu posisinya ada di dada. Maka kalau supaya anak kita itu lebih tenang, kasih yang hijau-hijau. Makanya kenapa orang Sunda itu lulus lihat Bunda ya? Lulus lihat, istilah marah-marah, rasa saropan, raih itu karena orang Sunda biasanya bangun doma bagi, masih bagi. Nah, mau nama jemput bagi. Sok dari rumah makan Sunda ya, jadi kata saya ini sok orang Sunda sok bingung ya, tapi lalap naon gitu ya. Tapi dimakan enak gitu ya, dan itulah penyebab kenapa orang Sunda itu taranana. Jelas ya? Paham sampai sini? Nah itu terkait dengan emosional. Maka dengan demikian supaya anak kita tidak luka batin ketika kecil, maka hindarilah kekerasan. Kenapa? Karena lebih baik menumbuhkan anak itu taat itu karena cinta, bukan taat karena takut. Karena rata-rata orang tua melakukan kekerasan itu dengan harapan si anaknya taat dan nurut. Tapi ternyata bukan malah taat dan nurut, malah jadi bumerang buat kita. Anaknya tidak taat, malah anaknya luka batin. Terus kemudian anaknya malah jadi-jadi. Menikah pengasuh anak itu dengan taat karena cinta, bukan taat karena takut. Caranya dengan apa? Skin hunger. Jelas sampai sini? Kemudian yang kedua, biasanya Bunda kenapa banyak anak luka batin itu penyebabnya adalah gara-gara korban perceraian. Sudah jelas ya, kalau Bunda sama suami bercerai yang paling pertama dirugikan itu siapa? Anak. Makanya lihatkanlah segala sesuatunya untuk ibadah. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau kita nggak ibadah ya capek ya Bunda. Kalau sesuatu kita nggak lillah ya capek, lillah gitu ya akhirnya. Makanya niatkan segala sesuatunya untuk ibadah. Suami kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita terima supaya apa? Supaya kita bisa menjaga tetap keutuhan rumah tangga kita ya. Jelas sampai sini? Nah kemudian yang ketiga Bunda, penyebab anak luka batin itu disebabkan gara-gara bullying. Nah jadi lamun budakna ditonjok ke babaturan anak menik rumahan. Halo. Ya karena banyak hari ini sekarang Bunda ya ibu-ibu yang ketika anaknya berantem jadi tonjok sama pembaturan anak, ayo memening gelut. Banyak yang kayak gitu Bunda ya, tapi ternyata bullying yang sering dilakukan dan paling parah buat psikologis anak itu bukan dari temennya, bukan dari luar, tapi ternyata dari orang tua. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali orang tua membuli anak dengan cara membanding-bandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si putih, si hitam, si lurus, si keriting. Ya, ada yang kayak gitu? Ya, banyak sekali orang tua sekarang membanding-bandingkan anak Bunda. Padahal ketika kita membandingkan anak itu ternyata secara tidak sadar kita sedang menanamkan kebencian di dalam hati anak. Ya, maka dengan demikian Bunda banyak sekali hari ini yang perang saudara antara adik dan kakak, banyak orang tua yang dilaporin oleh anaknya. Kenapa seperti itu? Karena ini penyebabnya ketika kecil Bunda sering membanding-bandingkan anak sehingga tumbuh di dalam hatinya itu kebencian terhadap orang lain. Maka berhentilah, bertobatlah bagi Bunda yang suka membanding-bandingkan anak, istighfar dulu kali ini. Gimana sih? Karena kemarin Bunda saya itu melihat di ujung Berung di Bandung sana ya, di Bandung Timur itu sampai ada TK tawuran Bun. Kabayang tuh SMA amat biasa Bunda bayangnya. Ini TK kabayang tuh lompat nasi gak kumaha. Iya TK Bunda ini tawuran dia lompat, batu pas ngalukeun kana indung suku. Siganunya ya sigan tos kieu ngalukeun kana indung suku. Dan itu benar Bunda terjadi di kita di Bandung di sini di ujung Berung. Dan setelah saya teliti ternyata memang ya
orang tuanya cenderung geng-gengan dan cenderung membandingkan antara satu dengan anak yang lainnya. Makanya berhentilah membandingkan anak, walaupun bunda niatnya cuma heureuy, tapi ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena kalau bully dari temennya, saya itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA korban bully luar biasa. Karena ketika kelas 3 SD gigi saya paling depan itu patah. Nah, kali saya itu paling males kalau ketemu sama Idul Adha. Kenapa? Karena sok dibully sama teman-teman saya, orang korbankan si Koda dan menguakan. Gitu tuh paling pokoknya Idul Adha panas lah gitu ya. Dan puncaknya adalah ketika waktu itu kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya dikelilingan dari kelas 1 sampai kelas 3, jatuh bundanya di lantai yang ada itunya ya. Karena di lantai itu kalau masuk di pintu ada yang kayak gininya dikit ya, jatuh di juru ininya sampai 15 jahitan. Di sini hitamnya masih ada sampai sekarang. Dan pada waktu itu saya marah sama mama, saya udah nggak mau sekolah lagi, sampai saya dihina sampai teman saya lihat kepala saya sampai bocor. Gak apa-apa, saya nggak jadi apa-apa juga, nggak apa-apa. Yang penting saya sama mama aja, mama nggak pernah hina saya. Tapi apa yang dikatakan oleh mama saya pada waktu itu? Kan saya dihina, ada mau borok pun, ada kuma-kuma cepat lagi sama mama, kamu yang paling ganteng sekarang dunia. Pada waktu itu dengan seperti itu bunda saya hanya bisa nangis-nangisnya meluk mama sambil ngusapin kepala saya. Dan itulah yang menyebabkan kenapa hari ini kalau mama saya minta umroh, kalau dia masih hidup ya, dia minta umroh, saya nggak punya uang, saya mau kasih. Ya saya akan berusaha walaupun saya nggak punya uang. Ya, jelas ya bunda sampai sini. Ya kenapa seperti itu bunda? Karena mama saya itu pada waktu itu sangat tidak orang tua mana yang rela melihat anaknya dibully sama temennya sampai bocor kepalanya bunda. Karena tadi kalau saya tanya sama bunda, kalau itu terjadi sama anak bunda ditonjok sama temennya, banyak orang tua hari ini yang saya mau mending gelut gitu ya. Tapi mama saya kenapa tidak melakukan itu pada waktu itu bunda? Kenapa dia tidak tidak datang ke sekolah untuk laporan ke kepala sekolah? Kenapa dia tidak datang ke polisi untuk laporan ke polisi? Karena ini sudah kekerasan dan sudah bocor kepala saya bunda. Karena dia mengajarkan kepada saya bahwa kamu harus menghadapi masalahmu sendiri, karena di masa depan kamu akan menghadapi masalah yang lebih berat daripada masalah yang kamu hadapi ketika kecil. Jelas ya? Paham sampai sini? Jadi ketika kecil anak kita dihina, dipukul, dikerasin sama teman-temannya, dikucilin dan yang lainnya, biarkan mereka belajar bunda, karena di masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada masalah itu. Jangan sampai sini jangan pernah ikut campur terhadap masalah anak kita. Karena hari ini banyak saya lihat orang-orang tua sekarang, kalau anaknya masalah di sekolah, orang tua nunu paling ribut. Jelas ya? Bahkan kemarin di balai ada sampai ke Barreskrim bunda ya, sampai ke kejaksaan, kasusnya itu gara-gara awalnya nauncing merebut bangku. Masa tekan dulu-dulunya gitu. Nah kenapa seperti itu? Karena mungkin tadinya mah bela sama anaknya, sayang dan yang lainnya. Bunda, kalau kita sayang sama anak kita itu justru ini, biarkan mereka menghadapi masalahnya sendiri. Karena sampai kapan kita bisa menjaga anak kita? Bisa saja kita hari ini sekarang ketawa-ketawa, tapi di pintu kita meninggal kan nggak ada yang tahu. Ya mau gimana coba anak kita kalau hari ini masih manja, ya masih bergantung sama kita. Maka hal pertama yang harus kita tanamkan ke anak kita itu adalah biarkan mereka menghadapi masalah sendiri, jangan ikut campur, supaya di masa depan mereka bisa menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada masalah yang dia rasakan ketika kecil. Jelas sampai sini? Asa salah lihat dia teh ya, harulan teh terkesima atau pulang? Terus seponya ya. Oke, kemudian yang selanjutnya apa dong Pak efek dari luka batin ketika kecil yang tidak tersembuhkan? Ternyata bunda menurut psikologi, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil itu akan menyebabkan gangguan kejiwaan ketika sudah jadi orang tua. Maka dan demikian apa saja sih Pak gangguan kejiwaan yang ada di orang tua? Yang paling pertama, gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua itu adalah paranoid. Banyak sekali orang tua yang hari ini mengingat gangguan paranoid atau biasa dikenal di Indonesia itu dengan parnoa. Loba kasieun, bener gak? Imam Jengkol sieun asam urat Mang Asin sieun darah tinggi, beureum sieun teu beunta deui kawin suami gawe sieun kawin deui. Kayak gitu. Banyak bunda, dia ketakutannya berlebihan, ketakutannya terlalu banyak. Akhirnya kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kecil dia diasuh sama nenek atau kakek usianya 50 tahun ke atas. Halo. Nah, kenapa seperti itu? Bukan salah nenek atau kakeknya bunda, yang salah itu adalah yang nitipkannya. Kenapa? Karena anak itu titipan dari Allah, pun mau dititipkan deui. Apakah Allah teh salah nitip gitu? Ya, Allah teh salah nitip gitu ke bunda sehingga bunda nitipin lagi anak. Nah kenapa seperti itu? Karena di atas 50 tahun menurut psikologis fisik sama mental itu sudah berkurang,
sudah capek, bukan waktunya ngasuh anak lagi. Makanya kenapa 50 tahun ke atas itu sama Allah nggak dikasih lagi anak? Karena Allah tahu waktunya Bunda itu adalah waktunya istirahat dan memfokuskan diri ibadah pada Allah, bukan ngasuh anak. Jelas ya, kalau memang Bunda masih layak, kenapa Allah tuh nggak kasih lagi anak? Seperti biasanya, jelas ya. Nah, makanya demikian, yang masih suka nitipin anak, bertobat. Kenapa seperti itu? Karena tadi efeknya itu bisa mengalami si anak yang sering diasuh sama nenek dan kakek itu ternyata di masa depan dia akan mengalami gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan paranoid atau parnoan berlebihan. Jelas ya? Bukan karena salah nenek dan kakeknya Bunda, tapi salah anu nitipkeun anaknya. Kemudian yang kedua ada gangguan skizoid. Kalau skizoid itu biasanya si penderita dia akan memutuskan untuk hidup sendiri di hutan sama ular sama harimau, 2 hari digigit mati, ya. Dan itu biasanya Tarzan. Jadi dia sedang hidup di hutan dan kemudian biasanya ciri-ciri orang yang mengidap gangguan skizoid itu cek orang Sunda mah beungeutna teu uyahan. Tahu ya teu uyahan? Jadi maksudnya itu wajahnya itu lempeng, jadi kita nggak bisa memprediksi betul. Jadi kita nggak bisa lihat si ini tuh lagi bahagia, sedih, kecewa, marah atau gimana. Jadi ekspresi itu nggak kelihatan. Ada yang kayak gitu? Jadi langsung inget ya Kak Cesiti. Ulah ya makanya. Kenapa? Karena banyak hari ini. Kenapa seperti itu Bunda? Karena biasanya memang orang-orang skizoid itu ketika kecil dia korban kekerasan dari orang tua, sehingga supaya gini cek orang Sunda istilahnya itu tegar kalongen itu yang anak-anak korban kekerasan jadi agak ngadeg-deg gitu ya lamun ngelakuin sesuatu. Ternyata ketika sudah dewasa karena dia sering mendapat kekerasan dari orang tua, dia memutuskan hidup sendiri di hutan dan mengalami gangguan skizoid. Dan itu biasanya dari raut muka lempeng, gak ada ekspresinya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada gangguan kejiwaan skizotipal. Kalau skizotipal itu di mana orang tua sering nanya sama saya, Pak Kodar anak saya indigo, bisa melihat makhluk halus, punya teman hayalan dan yang lainnya. Terlepas dari benar atau tidak anak Bunda ini indigo punya indera keenam, itu ternyata menurut psikologi itu gangguan kejiwaan namanya skizotipal. Ya karena skizotipal itu di mana si penderita itu merasa dianya punya indera keenam, bisa ngadengin, bisa ngirim kartel ke perut orang. Ya kalau bisa ngirim kartel ke perut orang, Bunda kenapa nggak ngirim pakai DNA? Benar insya Allah ya, kenapa? Karena langsung trik nyampe. Jelas? Ada yang bisa kayak gitu, so tinggal buka DNA ya. Dan kemudian yang selanjutnya ini biasanya gangguan kejiwaan yang suka ada di bapak-bapak, yaitu adalah antisosial. Kalau antisosial itu bukan orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial itu biasanya si penderita hilangnya hati nurani ditandai dengan bengis. Jadi sekali hauk 2 gaplok 3 cabuk 4 bacok. Kenapa hari ini ada begal Bunda yang dia rela tega ngebacokin golok ke punggung orang atau nusukin pisau ke perut orang? Karena ini dia mengalami gangguan kejiwaan antisosial. Karena kalau normal ya Bunda boro-boro nusukin pisau, megang pisaunya aja saya yakin udah tak kebayang. Ini sampai ditusukin ke perut orang. Kenapa ada orang yang tega melakukan itu? Gara-gara ini dia mengidap gangguan antisosial. Perbedaannya sama psikopat itu biasanya sama-sama sadis, cuman bedanya kalau antisosial itu lebih kelihatan bengis, tapi kalau psikopat itu tidak. Jadi dari raut muka baik hati, suka menolong, ramah, ceria dan yang lainnya, tapi di rumah koleksi kepala orang. Itu yang psikopat. Ngeri ya. Dan itu banyak Bunda ya. Perbedaannya antara psikopat dan antisosial itu, antisosial kelihatan bengis, tapi kalau antisosial psikopat tidak. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada gangguan kejiwaan yang sering ada di ibu-ibu, yaitu ada gangguan kejiwaan histrionik. Kalau histrionik itu biasanya si penderita cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Aduh. Jadi biasanya lawan penampilan teh pakai tas anu boborelah teh gini bling-bling. Atau pakai gigi yang emas gitu ya, jadi sekali lamun sering kencing gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Biasanya Bunda, orang-orang histrionik atau orang-orang yang cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor itu ditandai dengan menyukai berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut psikologi, pakaian yang bagus itu bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama, tapi yang dikombinasi 3 warna sekaligus. Kenapa? Karena biasanya itu akan berpengaruh terhadap gelombang emosi kita. Tadi ya, yang teori kuantum. Maka Bunda lamun ngangge baju itu, kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Begitu teh oke ya, apalagi sampai ke pasar ya. Bahaya. Itu banyak yang nyawe.
Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata warna pakaian atau warna itu ada artinya. Di ungu-ungu di sini ada warna ungu, itu adalah warna religius, bukan jomblo ya. Jadi kalau kita makan kenalnya ungu itu jomblo ya, atau terong-terongan. Apalagi terong dicabein malah bukan ya, tapi ungu itu adalah warna religius. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker. Warna biru dongker itu adalah warna ketelitian. Biasanya orangnya cenderung hemat menuju pelit. Jadi lamun buat rantai udunan 20.000 batur mah ieu mah 5.000 ari dahar mah ngelobana. Atas. Tukang tarik nawe sering. Bayu gitu ya dua. Kemudian di tenggorokan di sini tuh Bunda ada warna kuning. Kuning itu bukan ngambang Bunda ya. Tapi kuning itu adalah warna kecerdasan rasional, biasanya bawel gitu ya. Kemudian di dada di sini ada warna hijau, warna hijau itu ada ketenangan. Di perut di sini ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab, dan di pinggang di sini ada warna merah. Warna merah itu warna semangat dan seksual. Ya, makanya suami Bunda tolong bantu dipakai bajuin warna merah ya, Bunda bisa kawin deh. Bahaya, isi pubertas kedua ya. Kenapa? Karena ternyata saya melihat banyak anak-anak hari ini di bawah 7 tahun syahwat seksualnya meningkat, sudah tahu pacaran, sudah tahu yang cantik sama yang jelek. Itu mungkin bukan gara-gara pengaruh tontonan, tapi ternyata pengaruh karena sering dipakai baju warna merah sama orange. Kemudian yang kedua, itu biasanya gara-gara mereka masih tidur sama mama atau bapaknya di atas 2 tahun. Nah, kenapa seperti itu? Karena anak di atas 2 tahun itu harus mulai dipisah tempat tidurnya Bunda. Kenapa seperti itu? Karena ketika anak tidur matanya merem, si otaknya selalu aktif, dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Kumaha rahasia kamu gitu. Aduh, dia kayak mineng kumaha ya. Makanya Bunda diharuskan Bunda tidak boleh melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Karena ketika anak merem, otaknya selalu aktif dan itu bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Pak, lebih baik dari disimut pakai tetap ya Bunda ya. Itu bisa kelihatan jadi lebih Bunda menuju bangkong sapindrom. Atau marmot kepencet. Saya si Kusnadi. So lihat ya itu video Kang Deddy si Kusnadi. Terus sampai ada bangkong sapindrom nggak jauh gedang, sedang itu orang tengah arti ya. Nah itu Bunda ya, maka kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual itu pindahlah karena kursi, silahkan Bun. Karena luhur kompor mangga nggak boleh lukis. Di WC juga silahkan, jangan nggak boleh itu di teras nanti ditonton orang. Ya pada saya rumahnya gitu cuma segitu, sepetak nggak ada lagi. Anaknya ke teras kan dulu Bunda. Beres lengit sih. Jelas kenapa seperti itu Bunda? Karena memang ketika anak tidur itu otaknya si matanya merem, tapi otaknya selalu mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Maka dari demikian berhentilah melakukan hubungan seksual di pinggir anak, karena itu bisa direkam oleh mereka. Jelasnya walaupun disimut pengaruh ya, dan kilo lapis otak lapis dianggur karena jelas. Nah itulah yang menyebabkan kenapa hari ini banyak sekali anak-anak hamil di luar nikah di bawah 7 tahun udah pacaran, bahkan ada yang sampai bebesangan. Saya mengerti ya, udah 7 tahun orang tua harus bebesangan. Sini atuh ya udah penting kene. Terus kemudian yang selanjutnya banyak yang tadi ya jamu janda di bawah umur dan yang lainnya, mungkin bukan karena pergaulan, mungkin bukan karena tontonan, tapi karena ini. Jelasnya karena dosa kita ya, makanya berhentilah ya, apalagi minum di kamar kentayalah dan terus memang ke depannya sudah terjadi. Jelasnya sampai sini. Kemudian yang selanjutnya Bunda, ada juga warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan, dan kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat, itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ihram kita itu adalah warna hitam sama putih, karena dipercaya ketika kita ihram tidak ada lagi si kaya, si miskin, si mobil banyak, si rumah besar, semuanya sama memakai 2 helai baju warna putih. Ya tidak karena dia kaya kemudian jadi pakai 5 helai, nggak ada. Ya kenapa seperti itu? Karena untuk ini menguras sifat egois, was-was dan cemas dari manusia itu sendiri. Paham? Jadi lamun ibu-ibu di sini lamun menuju akhir bulan besok darti, nah itu. Jadi lamun akhir bulan itu pakai baju warna putih tandanya menyerah. Ya. Ada menyerah dengan keadaan. Pokoknya nangis liur ya biakas, anak minta jajan.
Ya itu, jadi pakai baju warna putih ya. Nah itu ya, kemudian yang selanjutnya Bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik selain dia berpenampilan glamor dan cari perhatian, orangnya itu cenderung membesar-besarkan masalah sepele atau julidnya luar biasa. Orang lewat oke salah, orang tenanya tepunten oke salah. Mungkin orangnya tepunten gara-gara jadi buntu, rusuh atau kumaha ya. Banyak tetangga begitu orang lewat oke, orang melongo ketika salah, padahal mungkin aya naon gitu kan. Jelas, nah kenapa banyak orang-orang yang kayak gitu? Karena dia mengidap gangguan histrionik. Ya, tinggal orang baca bisa potensi. Kemudian ini juga ada masih gangguan di ibu-ibu, yaitu adalah gangguan narsistik. Kalau narsistik itu biasanya ibu-ibu ini cenderung bukan yang suka selfie atau tiktokan, tapi narsistik di sini biasanya penderita lebih ke menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-gengan. Ya, jadi saya mah pengen ngaliwatan yang Cesiti karena Cesiti mah gelis mereka bawakan gelis. Ya, atau sama ngaliwatan pengen Ciro ada Ciro mah benghar mereka bawakan benghar, terutama namanya yang gratis. Nah banyak orang-orang yang kayak gitu menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya dan cenderung geng-gengan, makanya lah menganggap nama seragam teh tiluan gitu ya. Ada mau piknik tiluan, kakmo tiluan dan yang lainnya, dan ternyata itu mengidap gangguan narsistik. Makanya tidak boleh ada seragam kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya Bunda ya. Kalau bisa semuanya sama supaya anaknya tidak mengidap gangguan narsistik ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada Apioden. Kalau Apioden itu dimana penderita cenderung biasanya ini ada di ibu-ibu, dia lebih ke bergantung sama orang lain tinggi, sehingga banyak seorang istri yang dia tega meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya yang menurut dia menyenangkan, tenang. Jelas ya? Dan itu banyak kasusnya ya seperti itu. Jadi dia rela meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, padahal secara status sosial suaminya itu lebih kaya raya dibanding pacarnya, tapi dia rela meninggalkan itu semua gara-gara dia mengidap gangguan Apioden. Dan itu ada banyak Bunda. Pernah mendengar kasusnya? Nah ya, viral. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda ada juga dependent. Kalau dependent itu sebaliknya tidak butuh sama orang lain yang tinggi atau egois. Dan yang paling berbahaya itu adalah obsesif kompulsif, di mana si penderita cenderung perfeksionis, menganggap apa yang dia rencanakan itu harus terjadi. Dan ini biasanya kenapa banyak orang bunuh diri itu gara-gara mengidap gangguan perfeksionis. Jelas ya, karena saya punya teman, dia Bunda ramahnya luar biasa, suka menolong orang, baik hati, tapi ketika dia menikah 2 minggu gantung diri di kamar. Padahal usia pernikahannya baru 2 minggu. Karena mungkin menurut dia ketika beres menikah itu kayak India, yang joget-joget di padang pasir, kayak Korea, jalan-jalan ke mall, ke hotel, dan yang tak apa lo namun beak-beak sih gak kumaha majikannya. Ya. Kemudian tak apa lo namun beak gas pemajikan kasurupan nana sih gak kumaha. Nah seperti itu, mungkin dia tidak kuat, akhirnya 2 minggu gantung diri di kamar. Nah itu kenapa seperti itu? Karena dia menganggap atau mengidap gangguan perfeksionis, yang dia menganggap bahwa apa yang dia pikirkan itu harus terjadi. Padahal rumus Allah itu kan 2 tambah 2 bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 1. Kita tidak bisa memastikan kehidupan kita seperti apa karena sudah ada yang ngatur di atas. Maka dengan demikian Bunda, bergantung itu bukan kepada suami, bukan kepada anak, bukan kepada orang tua. Karena hari ini banyak kalau kita bergantung sama-sama suami mah bisa kawin deh Bunda ya. Karena kita bergantung sama anak, hari ini ternyata banyak anak yang laporin orang tua. Kemudian kita bergantung sama keluarga, sama orang tua, banyak hari ini orang tua sama bertua sama menantu pas ya. Ayo gitu jadi. Itulah penyebabnya kenapa, karena kalau kita bergantung sama makhluk itu akan kecewa. Makanya gantungkan harapan kita itu hanya ke Allah. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai suami, anak dan keluarga. Cintailah mereka karena Allah. Karena yang tidak akan pernah mengkhianati kita itu hanya Allah semata. Bukan makhluk. Jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Waktunya sudah 9.15. Harusnya saya pergi. Okay. Ada yang tanyakan? Beberapa pertanyaan aja silakan. Jangan terlalu banyak dan jangan berat-berat. Silakan dulu ya, dari semua yang sudah dipaparkan tadi. Saya minum dulu ya. Oh iya, silakan. Ya, mari. Semua yang sudah dipaparkan tadi kan itu diceritakan yang sudah terjadi. Ya. Nah, untuk yang mengobati lah ya, untuk mengobati luka batin itu kan apalagi kalau yang dewasa itu kan ya dengan sulit ya, itu membutuhkan jiwa. Nah, selain itu juga kan mungkin ada kebiasaan
kebiasaan-kebiasaan yang harus mengkondisikan itu selain dari kehidupan itu. Nah, untuk itu apakah harus kembali lagi ke kebutuhan dia sewaktu masa kecil? Ini untuk maksudnya untuk yang udah dewasa ya, maksudnya yang udah yang mungkin 17 tahun ke atas lah, yang masih bisa di mungkin seperti saya juga kalau misalkan punya luka batin mungkin masih bisa di. Nah, untuk itu apakah kebiasaan-kebiasaan yang saya ingin, misalkan dulu saya ingin disayang-sayang sama orang tua misalkan ya, nah, apakah untuk mengobati itu saya juga harus sayang dari orang tua atau dari orang lain atau seperti apa? Dan itu apakah untuk laki dan perempuan sama? Baik, intinya mah bagaimana Pak cara mengobati luka batin yang sudah terjadi sama kita gitu ya, baik orang anak kita atau kita sendiri yang sudah dewasa dan jadi orang tua. Cara mengobatinya sederhana Bunda, yang paling pertama bisa dengan hipnoterapi. Kalau Bunda datang ke kantor itu silakan, untuk pemulihan jiwa bisa ya, 500.000 sekali pertemuan ya. Tapi yang paling sederhana Bunda bisa lakukan di rumah dengan cara bonding dengan diri sendiri atau berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Jadi Bunda silakan sempatkan waktu 1 minggu sekali, usir suami sama anak yang paling besar sampai yang paling kecil, suruh keluar rumah tapi tong dititah kawin deui, bahaya ya. Disuruh misalkan ke orang tua atau ke mertua silakan. Kita sendiri di rumah tapi tong nyeusehan. Karena ibu mah loba gawean. Jadi sendirian di rumah Bunda bisa tiduran di kamar, kemudian relax sedikit sebentar, bisa nyeduh teh hangat juga boleh sambil nonton Korea dan India, atau layangan putus juga silahkan, tergantung sukaan ya. Itu 1 minggu sekali harus supaya ibu-ibu tetap waras ya. Maksudnya tetap sadar, tetap gak marah-maring. Jadi me time itu maksudnya adalah Bunda, jadi 1 minggu sekali itu Bunda harus ada waktu me time. Me time-nya perempuan itu sebenarnya bukan kaborma atau kahalpa. Ya, sekarang lamun kaborma ke apa, biar pulang dari apa liur. Kenapa? Karena pengeluaran banyak. Nah, kita itu sendirian di kamar, kita nikmatin waktu tanpa anak, tanpa suami, tanpa suara anak, tanpa suara suami. Kemudian kita berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak. Misalkan kalau kita kecilnya dipanggilnya Ice, ya panggil Ice. Ice, kamu sudah besar, sudah jadi dewasa. Kemudian maafkanlah orang-orang yang sudah menyakitimu di masa lalu. Itu. Jadi intinya bonding di sini itu tujuannya adalah berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak dan berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena hari ini mungkin banyak sekali dari kita ingin sukses gara-gara pernah direndahkan oleh orang tua, saudara, tetangga dan yang lainnya, dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalaupun iya Bunda sukses, Bunda tidak akan pernah bahagia. Ya makanya maafkanlah orang-orang yang sudah menyakitimu di masa lalu, sehingga apapun yang terjadi sama kita hari ini kita tetap bisa bahagia. Sehingga sembuhlah dari luka batinnya. Jadi intinya mah untuk mengobati luka batin itu dengan cara bonding. Bonding itu bisa dilakukan dengan me time. Me time itu berbicara dengan diri sendiri versi anak-anak atau berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Jelas ya? Yes, tetap dari diri kita, saya sendiri. Bukan nggak harus balik lagi kecil atau gimana. Cukup berbicara dengan diri kita versi anak-anak. Jelas ya? Itu namanya bonding. Tapi kalau Bunda masih butuh helper atau bantuan ya silahkan datang ke psikologi dengan hipnoterapi atau pemulihan diri. Kalau itu kasusnya luka batinnya berat kayak kemarin di Sukajadi di Setiabudi itu ada yang sampai dia ada keinginan niat untuk melakukan bunuh diri secara berulang. Jadi dia ada selintas ingin bunuh diri, hilang lagi, ada lagi, hilang lagi, ada lagi. Nah itu harus pemulihan diri. Dan itu kasusnya memang berawal dari luka batin. Entah itu misalkan luka batinku, dia masih lebih luka batinku suami. Suami. Kalau luka batin itu sebetulnya menyadari kalau dia itu ada sesuatu di dalam dirinya. Banyak sih, kalau misalkan kita mengalami luka batin itu kan tadi efeknya kita hanya bisa lebih ke gangguan kejiwaan yang sudah saya sebutkan, atau ada permasalahan dari diri sendiri, kurang percaya diri, emosional, baperan, sensitif, negatif thinking sama orang lain. Nah itulah kenapa bisa kayak gitu, karena ini. Atau kitanya tidak sabaran, was-wasan, kalau ini cemasan gitu dan yang lainnya, dan itu adalah awalnya dari luka batin. Tapi itu penderita maaf ya, itu menyadari. Ada yang sadar, ada yang tidak, tergantung. Ya biasanya sadar baru kalau sudah ada terjadi masalah. Jelas ya. Kalau sudah ada masalah, misalkan bercerai sama suami, atau kita dikeluarkan dari pekerjaan, atau kita ngedrop secara ekonomi, baru sadar. Ya kalau lagi enak mah siapa sih orangnya?